Nah ini kita kayaknya mau ke spotnya yang katanya Mas Aca ngabisin banyak budget ya Mas. Boros, lebih bikin boros sih Mas. Boleh diceritain Mas di sini tuh ada apa aja sih Mas? Karena rumah ini juga aku pakai untuk kerja, ngerjain sesuatu di rumah. Akhirnya ya gimana cara biar nyaman lah kerja di rumah. Halo, saya Aca, saya fotografer dan istri saya. Saya Septi sebagai karyawan swasta. Selamat datang di kediaman Envy. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspire Homes kali ini spesial banget karena kita lagi berada di Semarang dan kita mau datengin rumahnya Mas Aca yang luas tanahnya tuh 5x20 tapi didesain cakep banget. Kita ketemu sama ownernya, Mas Aca. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Iya Mas, Selamat datang. Baik. Maaf nih ketika masuk Semarang langsung logat. Berubah bahasa Jawa ya. Rumahnya keren banget Mas. Terima kasih. Jos. Ya. Ini boleh cerita dikit nggak Mas? Atau mungkin kita boleh boleh buka dulu pagarnya ya. Biar terkesan dramatis nih. Wih. Belum otomatis. masih tenaga manusia ya Mas. Mas Aca, ini kalau boleh tahu inspirasi desain rumahnya itu dari mana Mas? Kalau saya sih karena suka desain yang compact, yang kecil-kecil biar nggak stres ngurusin bersih-bersihnya ya. Jadi inspirasinya dari rumah-rumah kontainer di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Jadi memang ukurannya sebisa mungkin dimiripkan, desainnya dimiripkan, cuman agak dilebarin dikit biar lebih nyaman ditinggalin sih. Ini berarti total lebar 5 meter ya? Ya. Dan panjang ke belakangnya 20 meter? 20 meter. Dan luas bangunannya Mas? Totalnya 42 meter persegi. Ya. Oke. Aku kan baca juga itu berarti nggak pakai arsitek Mas? Iya, kebetulan ini desain sendiri, pakai apps dari HP. Jadi karena memang dulu sempat belajar 3D sih, jadi punya basicnya lah. Jadi bisa desain-desain sendiri, tapi tetap dibantu disempurnakan sama kontraktor untuk struktur-strukturnya. Dan emang pengennya rumahnya serba putih semua Mas, atau gimana Mas? Awalnya industrial. Oh gitu? Awalnya banget, Industrial desain pertama industrial. Lebih gelap terus lebih hitam gitu cuman kan? Aku mikirnya perawatan. Belum pernah punya rumah, ini rumah pertama. Wah, perawatannya kalau repot susah juga nih. Kedua, gimana caranya biar rumah ini bisa seolah-olah menjadi kanvas untuk diisi, diwarnain sama furnitur dan lain sebagainya biar lebih leluasa lah. Karena kalau industrial kan mungkin terbatas ya. Ya. Jadi kurang lebih gitu, kurang lebih. Mas, aku juga mau tanya, ini di sini kok ada satu, ini apa sih Mas, roster? Gimmick sih sebenarnya. Gimmick. Roster gimmick. Karena ini nggak ada lubangnya kan. Kalau roster beneran kan berfungsi sebagai ventilasi kan setahu aku. Ini sebenarnya cuma gimmick aja biar ya minimalis tapi masih ada teksturnya lah, nggak terlalu polos. Jadi permainan fasad gitu ya? Ya. Terus aku juga suka masih banyak nyediain, ini kalau aku perhatiin, sini ada tamannya. Ya. Terus masih ada pohon ketapang kencananya. Dan emang di sini ya, emang konsepnya dibikin luas banyak tamannya gitu Mas? Selama 30 tahun tinggal di dalam tembok tuh kayak Attack on Titan loh. Terbatas banget, terkungkung gitu ya Mas ya? Akhirnya pengen punya rumah yang ada tamannya. Rumahku sebelumnya rumah orang tua belum nggak ada tamannya sama sekali, nggak ada halaman sama sekali. Jadi ya tembok-tembok. Jadi ya biar seger lah, biar lebih hidup. Iya. Ya. Keren. Jadi ini dibikin los sampai belakang sana ya Mas ya. Ini boleh kita masuk Mas? Silakan yuk, monggo Mas. Ini berarti emang dibikin ada teras sampingnya ya Mas? Ya, awalnya desainnya kontraktor. Kan aku belum desain teras tuh waktu pertama kali pertama kali gambar. Dia di depan. Depan sini. Ya, awalnya di depan ya normal lah. Seperti rumah pada umumnya cuman, gitu ya. Wah, makan tempat nih. Nanti kalau punya mobil 4 susah. Oke. Sebelum kita explore Mas, ini aku juga suka, ini berarti custom ya Mas model. Ini box PLN tuh? Bukan. Mas, sorry. Iya, box nutupin meteran PLN ya. Cuman ini nggak custom sih, ada di e-commerce banyak yang jual juga sebenarnya. Jadi langsung jadi. Boleh buka nggak Mas? Iya, jangan liatin saldonya ya. Terus aku juga melihat di teras ini, pakainya lampu ini ya Mas, LED strip ya. Ini detail-detail kayak gini tuh Mas Aca juga yang
Apa desain di awal atau tambahan gitu? Untuk ini sih setelah jadi baru ini tak kasih ini deh. Kalau lampu yang keluar gini kayaknya kurang minimalis. Nah, ini lampu tanam yang konsepnya LED strip dari LED strip. Dan kalau aku lihat lantainya juga pakainya conwood ini ya Mas ya? Ya, ini conwood dengan cat natural kayu lah, menyerupai pagernya. Oh iya pagernya soalnya juga warnanya sama karena emang Ya. kalau aku lihat rumahnya Mas Aca ini banyak putih coklat gitu ya? Ya, putih, coklat, hijau. Oh bahkan di dalamnya juga tapi ntar dalamnya nanti kita bahas dalamnya ntar. Nih udah kelihatan sekilas cakep sih, keren rumahnya. Kita boleh lanjut ke belakang. Ayo, silahkan. Ini taman samping. Wih, dan dibikin semuanya ngelas ya Mas ya? Iya. Ke atas ini ya. Jadi emang enak gitu Mas kalau ada angin ya. Semilir lah. Ya, spoi-spoi. Tapi pertanyaannya Mas, dengan banyak area terbuka gini, kalau pas hujan seperti apa Mas? Mengganggu-kah atau gimana? Nah, awalnya ini kanopi ini atas nih nggak ada nih. Oh ini nggak ada? Ini ada. Oh, ini ada. Ini memang kalau ini kan memang harus ada. Tapi kalau yang teras ini awalnya nggak ada karena ya balik lagi ini rumah pertama saya. Pengennya looknya bagus secara visual, tapi lupa fungsi. Jadi lu nggak ngasih topi-topian. Lucu juga. Dan ini ada tanaman-tanaman lagi di sampingnya. Ya. Apa nih Mas? Kalatea Mas? Ini kalatea pisang. Yang bawah ini sebenarnya lavender, tapi kok mati. Oh ini? Ya, ini lavender. Oh. Kita kasih lavender biar ya mengurangi nyamuk lah. Tapi emang nggak ada nyamuk ya. Oh gitu? Ya. Oke, boleh ditiru nanti kita. Siapa tahu efektif. Oh, dan ini area belakangnya. Wah. Mas, rumahnya enak tenan Mas. ini teman-teman kita tuh bener-bener bisa berpiknik ya Mas di sini. Bener. Jadi kalau weekend di sini tembok ini bisa disorot proyektor, kita bisa duduk-duduk di situ. Oh iya? Cuma belum pernah sih. Belum pernah. Tapi kira-kira selain emang ini jadi saat ini kan jadi taman belakang ya? Ya. Kira-kira kedepannya apakah akan dibangun juga atau Iya, gimana? blueprintnya saya udah desainnya sampai di belakang sini juga. Oh gitu. Ya, jadi nanti sini ya bisa difungsikan kamar kedua, bisa ruangan apa, belum ditentukan sih mau jadi apa. Cuman yang pasti udah ada rencana mau ukurannya berapa juga udah ada sih. Oh. Jadi bakal ada mungkin nanti taman akan pindah ke sebelah sana. Oh situ ya? Ya. Oke. Dan itu emang berarti kalau aku boleh simpulkan berarti ya udah dibangun yang apa utamanya dulu, Ya. yang nanti bisa menyusul gitu ya Mas? Ya, sama dananya kan menyusul. Nah itu yang paling penting Mas. Iya. Ini sebenarnya sih rencananya mau jadi laundry area dan service ini area. service area. Cuman karena belum ada mesin cucinya, ya siapa tahu ada endorse nanti. Dan sebelum kita masuk ini tadi aku kelewat nggak mention Mas, ini salah satu untuk keamanannya ya Mas dibikin gini ya? Iya, ya untuk keamanan aja sih karena rumahnya kaca semua. Ya. Kalau setiap pintu kaca kita kasih teralis, mahal biayanya dan nggak estetik. Akhirnya diputuskan yang pakai teralis yang teras. Dan juga nanti jendela depan. Boleh kah sekarang kita masuk? Oke, kita masuk. Mari, monggo. Ini emang, wih, ada alarm. Iya, ini banyak alarm. Salah Alarm. satu segi keamanan perlu Gitu ya. Mas, pas aku masuk rumahnya Mas Aca, wih, enak banget Mas. Iya. Ini walaupun sebenarnya nggak begitu lebar ya. Ya, terhitungnya karena konsepnya tiny house, ya sebenarnya sih kalau dianggap orang-orang sempit. Ukuran yang normalnya sempit. Iya. Cuman karena berhasil diakalin ya jadi Iya Mas. kelihatan lebar. Nah, Jadi emang dibikin open space gitu ya, panjang Ya. sampai ke belakang dan ngelos. Dan aku juga suka karena jendelanya banyak juga ya Mas ya. Ya, Sehingga kayak kita ngeliat tuh lapang, Luas kesannya, luas. ya. Keren Mas. Desainmu keren Mas. Aspek gagal. Di sini ada satu poin yang menarik. Ini emang sengaja dibikin ada tempat dudukannya Mas. Iya, karena profesiku fotografer. Buat foto-foto cakep banget di sini sebenarnya. Ada cahaya backlight, ada cahaya ini kan menghadap barat nih. Jadi ketika ada kayak gini nih, kalau ada cahaya masuk, shadow-nya estetik banget. Itu salah satunya kenapa tak buat ada dudukan di sini biar untuk konten bagus, untuk kita menikmati sore juga bagus. Hujan pas air mengalir dari jendela, wah syahdu sekali tuh. Wow. Sambil makan mie instan, rebus. Gak sebut merek ya. Oh gitu ya. Ya. Mas, ntar aku request foto sini satu.
Mas ini juga kalau aku lihat ceilingnya emang dibikin tinggi juga ya? Ya, setinggi ini 5,5 meter. Oh 5,5 meter. Ya itu tadi biar lapang, biar lebih adem dan kelihatan nggak sempit lah. Dan ini ya bawahnya lagi-lagi dikasih vinil ini ya Mas? Ya ini Warna vinil. coklat. Ini rich walnut warnanya. Menyesuaikan sama pagarnya juga. Sebenarnya pagar juga nggak begitu gelap sih. Cuman biar kelihatan lebih adem. Kalau putih semua tuh silau banget kalau menurut saya. Jadi tak kasih warna-warna kontras biar nggak silau sih, biar lebih adem kesannya. Dan ini area main living room-nya lah ya, living areanya ya. Main ya karena satu aja sih. Ini biasanya apakah jadi salah satu spot favorit Mas pas di rumah gini kalau di sini? Salah satu, tapi ada yang lebih favorit. Oh gitu? Iya. Di mana tuh? Ruang kerja nanti. Oh iya, siap. Ntar kita akan ke ruang kerja. Dan ya udah ini sofanya di sini. Ya, ini sofa bed. Oh sofa bed ya Mas? Sofa bed ini sofa bed. Emang biar ini ya kalau pas lagi ada saudara atau apa? Ya kalau mau tidur biar bisa nggak cuma di kamar, bisa di mana-mana lah. Rumah sendiri kan bebas ya tidur di mana aja ya. Di lantai juga boleh. Boleh lah ya. Ini jadi satu ya Mas, area makan juga area kitchennya gitu Ya, ya. Cuma aku nanya nih Mas, kenapa ada satu wire mesh lagi di sini Mas ditaruh di sini? Ya, oh ya, ini ya fungsinya sebenarnya sebagai sekat visual sih kalau aku bilang ya. Bukan sekat sesungguhnya. Ini sekat visual biar memisahkan dining sama living dan juga kitchen. Jadi ketika lihat dari sana tuh ada pembatas. Oh, kalau makan tuh di sini. Ya walaupun kenyataannya enggak ya. Dan ini area dapurnya. Ya, Ini pakai ini ya Mas berarti ya? ini granit sih. Granit tile ya? Ya, Oh, tapi dicor enggak dicor kan? enggak ini enggak dicor. Jadi langsung kabinet langsung ditaruh. Oh, kuat Granit. dia ya berarti ya? Yes, kayak harusnya kuat sih. Oke. Enggak, tapi jadi bagus maksudnya biasanya kan kalau apa yang dapur-dapur itu kan dia dicor kan Mas? Ya, kalau cor ketebelen. Ya. Kalau tebel. Oh, ini salah satu trik buat ngakalin berarti teman-teman. Ya. Keren Mas. Dan ini simple ini buat naruh ya apa perintilannya. Ya, ini gitu. awalnya mau kabinet kayak yang ini. Oke, ini. Oh iya ada Awalnya. kabinet sini ya. Cuman kayaknya nggak bakal penuh banget. Maksudnya kelihatan terlalu bervolume banyak, ya, terlalu penuh. Akhirnya pakai ambalan-ambalan aja lah. Tapi cakep Mas. Jadi simple bagus gitu Ya. dilihatnya. Nah, ini ada satu ruang terakhir, ini ruang apa Mas? Ini kamar mandi sih. Kalau kamar mandi kayaknya nggak terlalu oke. Biasa aja. Ini Ya, tengok. standar kalau mau ukurannya. Ini kamar mandi satu di rumah ini atau di atas ada lagi Mas? Sementara hanya satu. Sementara ya satu sini ya. Jadi semua kegiatan di kamar mandi ya di sini gitu ya. Ya, yang penting fungsinya lah kalau kamar mandi. Benar. Secara estetikanya nggak terlalu tak perhatikan. Oke, kita mau explore mana lagi nih Mas? Berarti tinggal ruang atas. Siap. Karena ruangannya nggak banyak sih. Nah ini sebelum kita ke atas ini emang ada satu pojok untuk apa nih Mas, naruh beragam tools atau gimana? Ya, sebenarnya mau untuk power tools sih, jadi palu, obeng, taruh sini dan lain semua. sebagainya, taruh sini biar lebih rapi. Dan terus kemudian untuk area tangganya emang sengaja dibikin terbuka semua ya Mas ya? Biar nggak terkesan Iya. penuh ya? Ya bener, nggak terlalu bervolume dan ada beberapa level pegangan untuk anak-anak. Oh iya. Ya, Oh. kalau yang atas itu udah bukan dilapisin sih ya, ditambahin kaca biar nggak bisa dinaikin. Oh, Ya. oke. Nah, Sama tambahan apa nih? Stopper, Teknologi, ya. stopper. Stoppernya ini biar lebih aman lah. teman-teman ada satu yang menarik, satu lukisan yang merepresentasikan arti dari kediaman Envy ya Mas ya? Betul banget. Kenapa sih Mas dinamakan kediaman Envy Mas? Ya ini rumah kan hadir setelah saya punya anak. Mungkin rezekinya dari situ kali ya. Jadi ya, akhirnya tak namain nama anak lah. Oh. Envy itu artinya singkatan dari nama anak Oh, kami berdua. Ini berarti apa nih Mas? Master bedroomnya kah? Ruang kerjanya kah? Atau gimana Mas? Ya ini ya untuk saat ini jelas kamar utama, kamar sama anak juga. Oh, oke. Makanya dibikin, ya sebenarnya sih kalau secara umum 3 kali 5, ini kan ukurannya totalnya 3 kali 5. 3 kali 5 udah sangat cukup lah untuk berempat. Iya loh Mas, iya Mas, bener ya. Jadi nggak terkesan sempit gitu ya? Ya, Keren. Oh, ya udah dikasih kasur king size gitu ya Mas ya? ya ini sebenarnya kasur 100 kali 200 2 kali. Oh ada, batas tengahnya? Iya ada.
Oke. Biar ya kalau misalnya mau pindah-pindah barang tuh nggak Lebih gede-gede mudah. banget gitu loh. Oke, benar. Terus di sini juga ada jendelanya yang nyambung ke area samping tadi. Taman ya, Mas, bawah, ya? Taman taman bawah, samping ya. Ini lemari built-in. Oh, jadi ini kan berarti kalau built-in gini awalnya emang dikasih tempat Ya, gitu, Mas? ya, jadi ini agak menjorok sekitar 60 cm. Memang direncanakan untuk lemari biar kita nggak beli lemari lagi satu. Dan juga lebih awet sih, kalau mau di custom juga gampang, tinggal potong-potong ambalan-ambalannya. Tapi jadi kesannya jadi bagus ya Mas, jadi Ya, menyatu gitu menyatu ya. sama ruangan, jadi nggak penuh lah. Keren. Nah ini kita kayaknya mau ke spotnya yang katanya Mas Aca ngabisin banyak budget ya Mas. Boros, lebih bikin boros sih. Boleh diceritain Mas, di sini tuh ada apa aja sih Mas? Karena rumah ini juga aku pakai untuk kerja, karena aku kan sebenarnya ada kantor, cuman lebih banyak ngerjain sesuatu di rumah. Akhirnya ya gimana cara biar nyaman lah kerja di rumah. Ini jadi emang apa dashnya sama dibikin putih terus dikasih LED strip gitu ya Mas ya? Ini sebenarnya meja rumah lama. Oh gitu? Ya kan dulu ini custom udah dari 2018 kalau nggak salah. Masih awet lah ya. Dan makanya ruangan ini dibikin menyesuaikan lebar meja ini. Oh gitu emang? Ya, adalah sekalian. Kalau aku perhatiin semuanya putih semua ya Mas ya? Ya, hampir semuanya putih. Ada pun nanti hitam sama abu lah, nggak ada warna lain. Oh ini aku juga suka nih ada kayak gini nih ya ditaruh di tempat apa meja kerja apa Mas namanya Mas ini Mas? Ini pegboard Skadis dari IKEA. Oh dari IKEA. Iya. Udah di sisanya ini mainannya punya Mas Aca kan? Jangan sebut mainan. Oh salah. Jangan sebut itu mainan. Apa tuh Mas? Action figure aja di sini. Oh, oke. Soalnya kalau orang punya action figure dibilang mainan marah biasanya. Oh gitu ya? Waduh aku dimarahin Mas. Ya, koleksi banyak, sekarang tinggal sedikit. Kemana tuh Mas sisanya Mas? Ini Ini adalah yang paling mahal kayaknya Mas ya? enggak juga. Karena ini yang buat nyari duitnya juga ya Mas? Iya, ruangan ini kan juga aku buat konten YouTube. Jadi ya sebisa mungkin secara lighting aku nggak perlu ngeset lagi ya. Ini ada lighting kan kalau malam sih. Tapi kalau pagi atau siang udah nggak usah ngeset lighting, udah tinggal pencet record udah bisa buat bikin konten. Oh, itu termasuk makanya ada track light di sini ya Mas ya? Ini kalau malam biar aksen aja sih kalau malam. Oh ada YouTube-nya juga Mas? Ada follow subscribe ya. Apa Mas YouTube-nya? Aku baru tahu nih, taunya baru Instagram-nya. Ya sesuai nama aku aja, Praditya Kusuma. Bikin apa tuh Mas? Itu kontennya lebih ke tutorial editing video, tutorial syuting, POV, ketika kerja dan lain sebagainya sih. Rata-rata kayak gitu. Aku lihat dulu. Iya. Apa nih, Mas? Ini kita behind the scene ya. Wih, ini kita subscribe. Ada wajahnya Mas Aca nggak? Gede gitu nggak ya? Ada di yang pertama pasti. Raditya Kusuma, teman-teman cek ya. Wih. Wih, mantap loh. Awas kamu itu. Iya. Oke, nanti kita Cantumkan. taruh nih. Terima kasih. Nah, kita masuk sesi terakhirnya nih Mas. Biasa kita mau interogasi Mas. Ngeri ya Mas. Mas Aca, berarti proses bangun rumahnya ini tuh memakan waktu berapa lama Mas? Ini mulai dibangun pertengahan Maret 2022. Selesainya tuh ya sebenarnya selesai di akhir Juli. Cuman karena biasalah kalau bangun rumah nambah ini. Jadi akhirnya Agustus akhir baru bisa mulai ditinggalin. Proses bangunannya makan waktu 6 bulanan berarti ya? 5 bulan, 5-6 bulan. 5-6 ya. bulan ya. Oke. Dan selama pembangunan itu kan tadi nggak pakai arsitek, Iya. semua desain dari Mas Aca dibantu sama kontraktor untuk strukturnya. Iya. Nah itu selama progres pembangunan itu ada ini nggak Mas? Kendala-kendala pembangunan rumahnya? Kalau kendala sih, waktu pertama pondasi jadi, sempat berpikiran, salah keputusan ya, cuma 3 meter. Karena kan kalau rumah belum jadi kan, kok Kayaknya melangkah kecil. udah habis, lebih ke situ. Jadi mau, apa tak tambahin aja sampai 4 meteran, tapi kok berubah semua total kalau sampai berubah ukuran. Akhirnya ya udahlah, coba 3 meter, wong
di kantor itu ruko cuma 2,8 meter aja udah kerasa luas ya. Ya kurang lebih kalau ada 2 orang, ada 4 orang kurang lebih kayak gini lah ya. Nggak sempit, nggak begitu sumpek lah. Cukup lah ya, Cukup. Boleh tahu Mas budget bangunnya ini berapa total Mas? Awalnya di RAB 209 juta. Oke. Awalnya. Akhirnya totalnya dia 260. Naik lebih dari 20% dong, hampir 20% ya? Iya, nah cuman naiknya itu gara-garanya ya kayak tambahan ruang kerja itu awalnya nggak ada. Awalnya mau balkon. Oke. Jadi jendela terus ya balkon bukaan gitulah. Cuman balik lagi aku nggak terlalu suka nongkrong di luar, nggak terlalu suka ngopi atau sebagainya. Akhirnya udah buat ruang kerja aja. Pagar juga awalnya yang biasa. Pagar akhirnya menentukan pagar model yang kalau nama kata tukangnya sih nama modelnya Henderson. Itu juga lumayan nambah karena awalnya biasa aja, bukaan biasa. Udah sih rata-rata tambahan-tambahannya lebih ke perintilan-perintilan yang detail sih. Itu dengan budget 260 apakah termasuk dengan interior? Atau bangunan tok? Interior termasuknya lemari built-in udah termasuk. Oke. Dapur udah termasuk. Oh. Terus apa lagi ya? Udah sih itu. Terima kasih banyak. Terima Kita kasih udah kembali. dibolehin Iya. datang ke rumah Mas Aca, Mbak Septi. Saya juga terima kasih. Weh, jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya, Kediaman.nv. sama tadi YouTube-nya juga ya Mas ya. Ya, Instagram saya juga boleh. Apa tuh Mas? Boleh di-mention Mas? Oh iya, Boleh di-mention. kalau Instagram pribadi @pradityaka, Praditya KA. Kalau ini Kediaman.nv. Oke. Siap, ntar kita cantumin. Dan teman-teman juga jangan lupa follow Instagram kita, Wicakson dan Miftah Jana yang ada di balik kamera lagi ngerekam. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Semoga kita di episode-episode selanjutnya bisa memberikan inspirasi unian juga buat teman-teman semua. Thank you dan sampai jumpa lagi. Makasih banyak Mas. Terima kasih. Habis ini makan apa kita Mas? Sudah disediakan. Rengginang itu loh, bukan rengginang. Halo, ya kita sekarang review rumahnya. Nah. Rolling action. Halo, saya Aca. Saya fotografer dan istri saya. Septi. Dan Terus ngapain? Action. halo, saya Aca dan istri saya. Septi. Oke, apa nih Mas? Good plan. Ini hati-hati Mas. Hati-hati Mas. jangan masukin.